Saya mau menyampaikan apa yang sudah saya tuliskan di status Facebook saya tentang 3 kesalahan fatal. 3 kesalahan fatal dari 29 anggota DPRD Alor. Jadi kembali lagi saya mau menyampaikan bahwa ada tiga hal menurut pendapat pribadi saya terhadap pengamatan akan kekisruhan yang sementara terjadi di DPRD Kabupaten Alor. Maka saya menyimpulkan ada 3 kesalahan besar 29 anggota DPRD Alor. Ada 3 kesalahan besar dari 29 anggota DPRD Alor. Kesalahan yang pertama adalah 29 anggota DPRD Alor ini ada yang tahu, ada yang pura-pura tidak tahu, ada yang pada akhirnya tahu bahwa ketua DPRD Alor Eni Anggrek itu berstatus tersangka. Tapi mereka pura-pura tidak tahu. Mereka pura-pura tidak mau tahu. Nah, ini kesalahan pertama. Kesalahan pertama daripada 29 anggota DPRD Alor ini adalah karena mereka tahu bahwa ketua DPRD Alor Eni Anggrek itu berstatus tersangka. Tapi mereka pura-pura tidak tahu. Jadi kesalahan pertama dari 29 anggota DPRD Alor itu adalah membiarkan mereka membiarkan dipimpin oleh seseorang yang berstatus tersangka. Karena Eni Anggrek itu, ketua DPRD Alor itu berstatus tersangka. Tersangka dari kasus apa? Dari kasus tindak pidana yang disampaikan kepada Efraim Lamakoli. Dan tindak pidana ini telah dilaporkan oleh saudara Efraim Lamakoli di Polres Alor. Dan Polres Alor sudah bekerja secara maksimal mulai dari penyelidikan, naik sampai ke penyidikan, dan menetapkan Eni Anggrek sebagai tersangka. Dan Eni Anggrek tidak terima dengan status tersangka. Eni Anggrek melaporkan Kapolres Alor di Pengadilan Negeri Kalabahi. Tetapi Pengadilan Negeri Kalabahi tetap menguatkan penetapan status tersangka oleh kepolisian Polres Alor. Jadi kesalahan pertama DPRD Alor adalah membiarkan dipimpin oleh seorang yang berstatus tersangka. Oke? Kesalahan yang kedua. Kesalahan DPRD Alor 29 orang yang kedua ini adalah mereka tidak pernah memanggil, mereka tidak pernah mendesak pimpinan DPRD Alor untuk memanggil ketua DPRD Alor yang telah nyata-nyata melanggar memonya sendiri. Jadi ketua DPRD Alor ini bikin memo, tidak boleh ada yang keluar, Jadi saya ada baca beberapa media lagi tentang klarifikasi ketua DPRD Alor, tetapi itu klarifikasinya kurang tepat lah, tidak pada porsinya. Katanya dia menolak deh kenapa bikin memo itu, karena itu ada SPPD-nya katanya. Itu untuk dia bikin memo supaya tidak boleh keluar tuh karena setiap kali pergerakan ada SPPD-nya. Itu salah tempat, itu tidak pada tempatnya, itu ngawur itu. Tetapi kesalahan DPRD yang kedua itu adalah tidak mendesak pimpinan DPRD yang lain untuk segera memanggil. Jadi begini, untuk segera memanggil pemerintah daerah, mendesak pimpinan DPRD Alor untuk segera memanggil pemerintah daerah dalam menghadapi COVID-19. Jadi kesalahan yang kedua itu adalah di tengah musibah COVID-19 ini,
tidak ada dari 29 DPRD Alor ini mendesak pimpinan DPRD untuk membuat sebuah sidang, membuat sebuah rapat dengar pendapat atau sidang apapun itu untuk memanggil Bupati Alor untuk duduk bersama membicarakan musibah COVID-19 ini. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah? Untuk butuh dana berapa? Siapa saja? Itu kesalahan yang kedua. Jadi dengan demikian publik menilai bahwa loh ini kenapa dalam keadaan pandemik begini kalian sibuk mempermasalahkan masalah internal. Padahal sebenarnya masalah internal ini masalah yang besar, bukan masalah main-main. Begitu. Jadi kesalahan yang kedua yang dilakukan oleh 29 DPRD ini, mereka tidak mendesak pimpinan untuk melakukan rapat dengar pendapat kah, rapat memanggil pemerintah daerah kah, untuk membicarakan musibah COVID-19 di Kabupaten Alor. Kesalahan yang ketiga menurut saya adalah apa yang dilakukan oleh Ketua DPRD Alor, Eni Anggrek, melaporkan beberapa teman-teman DPRD Alor ke Badan Kehormatan itu tidak sesuai prosedural. Sangat tidak sesuai prosedural. Betul sekali tidak sesuai prosedural. Dan kenapa saya bilang ini kesalahan ketiga? Harusnya kesalahan prosedural ini juga dilaporkan oleh teman-teman anggota DPRD Alor ke Badan Kehormatan. Itu loh. Jadi Ketua DPRD Alor melakukan salah satu sikap kesewenang-wenangan. Itu loh. Karena dia tidak melalui prosedural. Jadi karena tidak melalui prosedural, sikap kesewenang-wenangan ini yang langsung memberikan surat kepada Badan Kehormatan ini harus dilaporkan. Harus dilaporkan juga ke Badan Kehormatan atas sikap tidak prosedural. Karena itu masalah kode etik. Jadi jelas ya. Yang pertama, mereka membiarkan dipimpin oleh seorang tersangka. Yang kedua, mereka tidak pernah mendesak pimpinan DPRD untuk mendesak pemerintah atau mengajak pemerintah duduk bersama membicarakan musibah COVID-19 ini. Dan yang terakhir adalah mereka tidak melaporkan secara prosedural juga sikap Ketua DPRD Alor untuk sewenang-wenang langsung melaporkan teman-teman badan anggaran dan beberapa dan termasuk Pak Doni Moy untuk langsung dia ke Badan Kehormatan. Itu salah. Nah, itu harus dilaporkan. Jadi 3 kesalahan menurut pendapat pribadi saya. Yang pertama saya sudah bilang, yang kedua saya sudah bilang, dan yang ketiga saya sudah bilang. Begitu.